warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Galuh Saputri, nomor absen 9, kelas 12 TKJ 1. Saya akan membuat video ujian teknik komputer dan jaringan tentang konfigurasi routing. Sebelum ke langkah-langkah routing, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu routing. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket data dari suatu network ke network lain yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh suatu paket. Routing dibedakan menjadi dua macam, yaitu routing dinamis dan routing statis. Routing statis adalah routing yang rute di routing table dari setiap rute ditambahkan secara manual. Pada routing statis, jika ingin menambahkan jaringan baru, maka harus menambahkan rute jaringan yang baru tersebut. Sedangkan routing dinamis adalah routing yang menggunakan protokol routing untuk menemukan jaringan baru dan melakukan update routing table pada router. Pada router dinamis, jika ada penambahan jaringan baru, maka jaringan tersebut akan terhubung langsung secara otomatis. Itu tadi penjelasan singkat tentang routing. Langkah-langkah konfigurasi routing statis. Langkah pertama, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer Mobile di handphone kalian masing-masing. Langkah kedua, kita buat topologi jaringan terlebih dahulu. Karena saya mempercepat waktu pembuatan video saya telah membuat terlebih dahulu topologi jaringannya yang terdiri dari 2 router PT, 4 switch 2960, dan 4 PC. Langkah selanjutnya, kita sambungkan menggunakan kabel straight. Router connect ke switch 0, close kabel straight FA0 ke FA0/1. PC connect ke switch 1, close kabel fast internet, close kabel straight fast internet 0 ke 0/2. Router connect ke switch 1, close kabel straight FA1/0 ke 0/1. PC connect ke switch 1, close kabel straight FA0 ke FA0/2. Kemudian router 1 connect ke switch 2, close kabel straight FA0 ke FA0/1. PC kemudian connect ke switch 2, close kabel straight FA0 ke FA0/2. Kemudian router connect ke switch 3, close kabel straight FA1/0 ke 0/1. PC3 connect ke switch 3, close kabel straight fast internet 0 plus ke fast internet 0/2. Kemudian sebelum kita lanjut ke konfigurasi pada router, kita tentukan dulu IP address-nya. Saya sudah menentukan yang ada di topologi ini. Untuk fast internet 0/0 router 0, IP address-nya 192.1.2.1/24. Sedangkan PC 0 IP address-nya 192.9.2.2. Gateway-nya 192.9.2.1. Kemudian fast internet 1/0 IP address-nya 192.9.3.1/24. IP address PC 1 192.9.3.2. Gateway-nya 192.9.3.1. Kemudian router 1. IP address fast internet 0/0 router 1 yaitu 192.9.4.1/24. Kemudian
PC2 IP address-nya 192.9.4.2, gateway-nya 192.9.4.1. Kemudian untuk fast internet 1/0 router 1 IP address-nya 192.9.5.1/24. Kemudian PC3 IP address-nya 192.9.5.2, IP gateway-nya 192.9.5.1. Kemudian kita ke konfigurasi pada router untuk menghubungkan antara PC ke PC dalam satu jaringan terlebih dahulu. Kita klik router, CLI, no, enter, enable, enter, masuk ke global konfigurasi, configure terminal, enter, masuk ke mode interface, fast internet 0/0, enter, IP address 192.9.2.1 spasi 255.255.255.0, enter. Kemudian no, shutdown, enter, exit, enter. Kita masuk ke mode interface lagi, interface fast internet 1/0, enter. IP address BCD 192.9.3.1 spasi 255.255.255.0, enter. Kemudian no, shutdown, enter, exit, enter. Kita kembali, maka kabel berwarna hijau artinya sudah terhubung. Kita setting PC 0, desktop, IP configuration, IP address 192.9.2.2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya 192.9.2.1. Mulai IP change, kembali di 1 desktop, IP configuration, IP address-nya 192.9.3.2. mulai subnet masknya 255.255.255.0. kemudian gateway-nya 192.9.3.1. mulai IP change, kita kembali. Nah, kabel untuk jaringan router 1 sudah terhubung semua. Kemudian kita setting ke jaringan router 1. Di router CLI sama seperti tadi konfigurasinya, no, enter, enable, enter, configure terminal, enter, masuk ke mode interface fast internet 0/0, enter, IP address 192.9.4.1 spasi 255.255.255.0, enter. Kemudian no, shutdown, enter, exit, enter. Kita masuk ke mode interface lagi, interface fast internet 1/0, enter, IP address 192.9.5.1 spasi 255.255, subnet masknya 255.255.0, enter. Kemudian no, shutdown, enter, kemudian exit, enter. Kembali, kabel sudah berwarna hijau, berarti sudah terhubung. Kemudian kita setting PC2, desktop, IP configuration, IP address-nya 192.9.4.2, subnet masknya 255.255.255.0. dulu gateway-nya
192.9.4.1 mulai IP change, kembali PC 3 di stop, IP configuration, IP addressnya 192.9.5.2, subnet masknya 255.255.255.0, gateway-nya 192.9.5.1 mulai IP change, kembali. Nah, semua jaringan ini sudah terhubung dalam satu jaringan. Maka kita lakukan pengujiannya terlebih dahulu dengan cara more skenario, supaya dalam satu jaringan terhubung dulu atau bisa mengirimkan paket antara satu PC ke PC 2. Pertama akan valid, kemudian simbol PDU PC 1 successful. Kemudian kita coba ke jaringan 2, simbol PDU PC 3. Pertama akan valid, kita coba lagi PDU PC 3 successful. Kemudian kita kembali. Langkah selanjutnya kita ke konfigurasi statis atau konfigurasi serial. Kita klik router, connect, router 1, plus kabel, pilih serial DCE, serial 2 ke serial 2. Kembali, kita tentukan IP address-nya dulu untuk serial router 0 dan router 1. Klik, kita tuliskan 192.1.1/24. Ini untuk router 0, IP address router 0. Kemudian 192.1.2/24. Ini untuk IP address router 1. Supaya terhubung router 0 ke router 1 sama-sama terhubung, maka kita setting router CLI. Kita exit dulu, exit enter, exit enter, enter, enable enter, kita masuk ke global konfigurasi, terminal enter, masuk ke mode interface, serial 2/0 enter, IP address 192.9.1.1 spasi 255.255.55.0 enter. Kemudian kita no shutdown enter, kita clock rate 64.000 enter, exit enter. Kita kembali ke router 1, klik CLI, router 1 klik CLI, kemudian kita exit lagi, enter, exit lagi, enter, enter, enable, enter, masuk ke konfigurasi, enter, figur terminal, enter. Kemudian mode interface serial BCD 2/0 enter. Kemudian IP address BCD 192.1.2 spasi subnet mask 255.255.255.0 enter, no shutdown enter. Kita bisa konfigurasikan lagi atau tidak untuk clock rate-nya. Kita konfigurasikan lagi clock rate 640.000 enter. Nah, perintahnya akan seperti itu karena sudah disetting di router 0. Dan exit enter, kita kembali. Nah, router 0 ke router 1 sudah terhubung. Langkah selanjutnya supaya router 0 bisa mengirimkan pesan ke PC 2 dan PC 3, sebaliknya router 1 bisa terhubung dengan PC 0 ke PC 1. Caranya kita klik router 0, CLI lagi, kita tambahkan
kita enter dulu, enter, kita tambahkan IP root IP address PC 2 9 4.0 spasi 255 255.0 gateway-nya 192.9 1.2 enter, kemudian tambahkan jaringan lagi IP root 192.9 PC 3 5.0 spasi 255.0 spasi 192.9.1.2 enter, kemudian kita exit enter, kita lihat apakah sudah terhubung dalam satu jaringan yang kita tambahkan tadi. So IP root enter. Nah, sudah terhubung dalam satu jaringan yang melalui serial dan melalui fast internet dan secara manual. Nah, kembali kita ke router 1 CLI, kita tambahkan IP root. Karena ini routing statis, maka penambahan jaringan router harus dilakukan secara manual. 292.255 masih 192.9.1.1 enter, tambahkan lagi rute jaringannya root 192, ini IP address PC 1 3.0 masih 255 subnet masnya, pasti gateway-nya 192.9.1.1 enter, exit enter, kita lihat lagi apakah sudah tersambung dalam satu jaringan. Kita dengan perintah show IP root enter. Nah, ada yang melalui serial dan ada yang secara manual dan ada yang secara fast internet kosong dan fast internet satu kosong. Berarti ini sudah tersambung dalam satu jaringan. Kemudian kita lakukan pengujian dengan cara more skenario PC kosong simbol PDU ke PC 1 sukses, PC kosong simbol PDU ke PC 2 sukses, PC kosong simbol PDU ke PC 3 sukses. Kemudian PC 1 kita coba simbol PDU ke PC kosong sukses, PC 1 ke PC 2 sukses, PC 1 ke PC 3 sukses. Kemudian PC 2 kita coba semua apakah sudah terhubung. Nah, kalau successful itu sudah bisa mengirimkan paket. Kemudian juga successful. Nah, kita terakhir PC 3 simbol PDU PC, kemudian sukses juga 1 ke PC 2 sukses juga. Hasilnya akan seperti ini routing statisnya. Kemudian kita beri nama dulu node, kita tambahkan. Nah, hasilnya akan seperti ini untuk routing statisnya. Kemudian kita ke langkah terakhir, yaitu menyimpan file atau penyimpanan file. Pojok save as, kita beri nama
UKK TKJ spasi Dian Galuh Saputri tanda strip 12 TKJ 1 tanda strip 09 absen. Kita mulai. Oke, hasil akhirnya seperti ini. Sekian dari video yang saya buat. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.